Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pertemuan kali ini. Kita akan sama-sama belajar lagi bahasa Arab, melanjutkan materi kita yang minggu kemarin, insya Allah. Baik kawan-kawan, minggu kemarin kita sudah belajar bersama tentang bagaimana bentuk atau pola dari kata perintah di sini ya. Dimana sebagai ulasan, kata perintah ini sangat-sangat terikat, sangat-sangat terkait dengan kata ganti juga. Hanya saja kata gantinya untuk sosok-sosok yang harus kelihatan. Tidak bisa kita memerintah seseorang kalau misalnya orang tersebut nggak kelihatan. Misalnya orangnya lagi di Jakarta, kita perintah nggak. Lain cerita kalau perintahnya lewat telepon, meskipun nggak kelihatan, tetap anggapannya ada di hadapan kita kan gitu. Baik, kita lanjutkan, insyaallah kita mulai kelas kita hari ini bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, insyaallah. Ya, kita akan mulai dari materi yang pertama, sesi yang pertama dulu. Sesi yang pertama ini ada sebuah kata kerja tambahan yang mana merupakan kebalikan daripada kata perintah yang kemarin. Kalau kemarin kata perintah, maka hari ini lawan daripada perintah adalah kata larangan, atau dikenal juga dengan istilah fi'il nahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara penggunaan kata perintah fi'il nahi ini juga harus kita sadari bersama bahwa yang namanya larangan tidak mustahil rasanya melarang sesuatu yang sudah terjadi. Pastilah melarang itu sebuah pelarangan, sebuah larangan berkaitan dia dengan sesuatu yang belum terjadi. Maka secara konsep fi'il nahi ini akan sangat dekat bentuknya dengan fi'il mudhari. Apa bedanya? Nanti kita akan lihat. Baik kawan-kawan semua, kita akan mulai. Kata kerja larangan ini atau fi'il nahi ini menyasar pula kata ganti yang identik dengan kata ganti untuk fi'il amr. Artinya larangan berlaku untuk sesuatu yang sifatnya hadir depan kita, bukan sesuatu yang sifatnya tidak ada di hadapan kita atau goib. Maka dari situ kita akan mendapatkan ada 6 kata ganti yang sifatnya hadir live di depan kita ada. Apa itu? Anta, ada antuma, yang terakhir, yang selanjutnya ada antum. Sampingnya ini untuk muzakkar, muannasnya kita menggunakan kata anti, lalu ada antuma, yang terakhir ada antunna. Nah, di sini kita lihat kawan-kawan semuanya bagaimana ya cara menggunakan fi'il nahi ini, polanya apa, bentuknya kayak gimana. Oke, kita langsung saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah gunakan huruf la di sini. Semuanya menggunakan la. Nah, teknik yang kedua, sebutin kata kerjanya apa sesuai dengan polanya fi'il mudhari. Bedanya untuk konteks fi'il nahi ini ada bagian-bagian yang dibuang. Apa saja nanti kita lihat. Kita akan mulai, misalnya andaikan anta itu untuk fa'ala yaf'ulu misalnya, atau fa'ala yaf'alu. Untuk anta menjadi taf'alu, maka taf'alu ini kita pindahkan ke sini. Oke, kita pindahin ya. Pindah ke sini, taf'alu.
Tetapi untuk fi'il nahi, kata-kata lu-nya harokat dhammah di akhirnya berubah dia menjadi sukun, percis dengan kata perintah if'al. Tidak if'alu tetapi if'al. Baik, kawan-kawan semua tinggal tambah tanda seru di belakang. La taf'al, jangan dikerjakan. Untuk antuma polanya mirip, andaikan untuk taf'alu ini untuk anta, antuma menjadi taf'alani, maka hilangkan nun di akhirnya. Oh, kalau kayak gitu menjadi la taf'ala. Artinya apa? Artinya ternyata polanya identik juga dengan fi'il amr di sini cara menggunakannya. Maka kita lihat di sini berubah menjadi la taf'ala. Antum aslinya taf'aluna ya, nunnya hilangkan, nunnya dihilangkan diganti menjadi alif, maka berubah menjadi la taf'alu. Nanti awalnya taf'alina, nunnya hilangkan, berubah menjadi antuma, identik antuna. Oke, selesai kawan-kawan. Kita lihat cepat sekali kita menemukan pola-polanya. Anta la taf'al, antuma la taf'ala, antum la taf'alu, anti la taf'ali, antuma la taf'ala, antuna la taf'alna. Nah, kalau gitu, kalau misalnya ada kata-kata la tashrob, kira-kira apa kata la tashrob untuk siapa ya? Oh iya, kelihatan ya, la tashrob untuk anta. Kalau misalnya ada kata-kata la tarji'i, mana la tarji'i? Anta antum antum, anti antum antuna. Oke, kelihatan langsung anti la tarji'i gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara makainya? Cara pakai kata kerja dimanapun tempatnya sama. Samanya apa? Yang namanya objek pasti. Kalau subjek di sini sudah nggak perlu ya disebutin domainnya apa. La taf'al anta misalnya, oh nggak perlu, anta bisa dihapus. Cukup orang mendengarkan kata la taf'al sudah pasti anta. La taf'ala sebut namanya nggak perlu juga. La taf'ala antuma nggak perlu. Artinya di sini untuk pelakunya, fa'ilnya sudah selesai. Nah, untuk objek bagaimana? Untuk objeknya harokatnya tetap, harokat dasarnya wajib fathah. Maka dalam Al-Quran dikatakan misalnya wala taqtulu auladakum, misalnya aulada, bukan auladi, bukan auladi, gitu kan? Wala taqtulu auladakum. Nah, ini contoh bagaimana menggunakan kata kerja untuk larangan, kata larangan fi'il nahi. Nah, di sini kawan-kawan semua sering kita keliru di sini, banyak yang sering keliru. Ustaz, kok saya pernah mendengar misalnya, ada kata-kata bukan la taf'al tetapi la taf'al, tapi malah berubah menjadi la taf'alu. Kira-kira la taf'alu ini benar atau salah ya? Gitu kan? Apa salah nulis atau bagaimana? Oh, ternyata la taf'alu itu memang ada, kawan-kawan.
harokatnya benaran khas dhammah, tetapi makna yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah di sini dia tidak lagi menjadi fi'il nahi, tetapi justru dia bukan larangan tapi peniadaan. Maka jangan heran kalau kemudian kawan-kawan akan ada kata-kata yang lain, misalnya apa? Misalnya la yastakhirun misalnya. Kok la yastakhiruna ya? Padahal jelas-jelas di sini harusnya pakai tak atau pakai ya. Gitu kan. La yakhruju. Kok ada la yakhruju ya? Nah, di sini nanti kita akan belajar di sini insyaallah. Oke, kawan-kawan, ini tentang fi'il nahi. Kita akan masuk selanjutnya kepada sesuatu yang sifatnya peniadaan atau nafi. Saya hapus dulu. Baik kawan-kawan, ternyata ada sesuatu yang kembar dan ada ternyata fi'il nahi ini memiliki kembaran kawan-kawan. Sering kita keliru di sini. Ada istilah yang namanya an-nafi. An-nafyu. Apa bedanya? Apa maksudnya an-nafyu? Andai kan an-nahyu itu adalah larangan, maka an-nafyu itu adalah peniadaan. Maksudnya gimana? Ketika an-nahyu itu kalau bahasa Indonesia itu adalah jangan, maka an-nafyu itu adalah tidak. Maka kalau bisa bahasa Inggris misalnya I sleep well misalnya, maka untuk ada kata penafiannya atau peniadaannya menjadi sesuatu yang sifatnya negatif. I don't sleep well misalnya gitu kan. Ada kata don't di situ. Tapi don't di situ tidak berarti sebagai larangan, tetapi menunjukkan sesuatu yang sifatnya negatif. Kalau bahasa Indonesia ada kata positif, ada kata yang negatif. Nah, negatif ini konteksnya an-nafyu. Gimana caranya? Ya, ada dua cara kita bisa melakukan konsep yang peniadaan ini. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan fi'il madhi atau kita menggunakan fi'il mudhari. Bagaimana caranya? Ketika ingin menggunakan fi'il madhi, maka sebelum fi'il madhi ini tambahkan ma. Misalnya apa? Ma'araftu misalnya. Ma'araftu ana. Maka saya ma'araftu bermakna apa? Bermakna saya enggak tahu. Gitu ya. Saya tidak tahu. Ma'arafat. Nah, kalau arafat berarti siapa? Oke. Ya, arafat berarti hiya. Ma'arafat Fatimah tuh misalnya gitu ya. Fatimah enggak tahu. Ma'arafat Fatimah tuh. Fatimah enggak tahu. Ma daraba Muhammad ma daraba Zaidun al-kalba misalnya. Kata-kata ma daraba Zaidun al-kalba, maka apa artinya? Artinya Zaid tidak memukul seekor anjing. Ma akaltu ar-ruzza, saya enggak makan nasi. Tambahkan setelahnya ma akaltu ar-ruzza bal pizza. Gitu kan. Saya enggak makan nasi, tetapi saya justru makannya apa? Saya makan pizza. Kira-kira begitu kan kawan. Itu ma menggunakan fi'il dan pasangannya ma itu menggunakan fi'il madhi.
Jadi kalau jangan heran kalau ada fi'il ma lalu fi'il madi, kemungkinan pertama itu adalah sebuah peniadaan. Tapi nanti akan berubah lagi kalau misalnya fi'il madinya menggunakan bentuknya af'al, menggunakan isim tafdil. Kalau misalnya ma ketemu sama isim tafdil, tidak lagi berubah menjadi peniadaan, tapi sesuatu yang sifat yang lain. Nanti akan kita bahas pelan-pelan insyaallah. Nah, untuk fi'il mudhari, nah ini dia nih, yang suka nyambung sama fi'il nahi. Ternyata sama-sama menggunakan kata la. Bedanya apa? Bedanya la plus fi'il mudhari ini berlaku untuk dalam konteks yang nafi ya. Ini berlaku untuk seluruh kata ganti yang ada, 14 kata ganti. Maka jangan heran kalau kemudian ada kata-kata la a'rifu. Kata-kata la a'rifu tidak berarti jangan tahu saya. Enggak. Tapi saya enggak tahu. Yang keliru yang kayak gimana? Yang keliru adalah menggunakan la a'rif, fa-nya disukunkan sesuai dengan bacaannya. Gitu kan. Jadi kalau kata la a'rif ini yang keliru. Karena seharusnya bukan la a'rif, tapi la a'rif. La ta'rifuna antum. Maka siapa? Antum. La ta'rifuna. La ya'rifu, siapa yang enggak tahu? Dia yang enggak tahu. Ada enggak la ya'rif? Enggak ada. Adanya kata la ya'rif hanya dalam percakapan sehari-hari. Karena kalau percakapan sehari-hari kawan-kawan biasanya harokat akhirnya suka disukunkan semuanya. Misalnya sa'aqra al-kitab, seharusnya sa'aqra'u al-kitab, disukunkan semuanya sa'aqra al-kitab. Nah, ini hanya teknik teknik dalam percakapan sehari-hari. Tetapi dalam dalam kaidah tidak bisa digunakan dalam dunia tulis menulis. Kira-kira itu kawan-kawan semua tentang perbedaan fi'il nahi dengan fi'il nafi. Kita bisa membedakan apa bedanya antara la ta'rif dengan la ta'rif. La tashrab sama la tashrabu itu berbeda. Kata la tashrab jangan minum. La tashrabu kamu enggak minum. Nah, itu gitu ya. Itu bedanya. Selanjutnya untuk bagaimana cara membentuk kalimatnya secara overall semuanya sama. Yang harus diperhatikan di sisinya adalah sisi objek. Objek harus harus fathah di sini. La yashrabu, la tashrabu al-ma'a. La tashrabu al-ma'a artinya apa? Kamu enggak minum air. La tashrab al-ma'a, jangan minum air. Sama-sama al-ma'a di situ. Sama-sama menggunakan harokat fathah. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi simulasi. Saya minta kawan-kawan bikin kalimat ya. Bikin kalimatnya adalah kita fokus ke fi'il nafi'nya. Maka silakan ditambah fi'il madhi ditambah fa'il ditambah harful jar ditambah isim. Mak dulu, lalu ada fi'il madinya, silahkan gunakan apapun itu. Fa'il kalau memang menggunakan kata ganti yang goib. Kalau kata gantinya udah kelihatan langsung, nggak perlu lagi
disebut fa'ilnya. Kalau ada huruf jar, silahkan gunakan huruf jar apapun itu, isim, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, la di sini, tapi la di sini bukan la nahyi, bukan la larangan, tapi la nafi. Maka la ditambah fi'il mudhari. Saya ulangi, la di sini bukan la larangan, tapi la untuk peniadaan atau nafi, sesuatu yang sifatnya negatif. Fi'il mudhari ditambah fa'il ditambah maf'ulun bi ditambah zarfuz zaman ditambah isim. Oke. Sini ada penggunaan maf'ulun bi, maka ingat harokat harus fathah. Gitu ya. Harokat untuk maf'ulun bi harus fathah. Oke kawan-kawan semua, ini simulasi akan kita kerjakan bersama-sama setelah video ini. Ini bukan tugas, tapi harus dikerjakan hari ini juga. Baik kawan-kawan semua, terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay home, di rumah aja. Syukran lakum. Nakhtatim ilqanal yaum bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.